Hai guys, welcome to my channel. Beberapa hal memang susah dijelaskan dengan nalar. Banyak orang lebih suka dengan hal yang bisa diselesaikan dengan cepat secara logika. Namun, kadang kita juga perlu menyelesaikan masalah sampai tuntas sebelum hanya menjadi misteri. Seperti di video kali ini. Video kali ini saya akan membahas tentang supranatural yang hingga kini belum terpecahkan. Misteri apa sajakah itu? Sebelum saya memulai videonya, boleh ya saya minta support dari kalian untuk mensubscribe channel saya ini, agar channel ini bisa berkembang dan bisa menyajikan kisah-kisah yang lainnya. Dan saya juga jadi semangat untuk mengupload video-video yang lainnya juga. Yuk kita masuk ke kisah yang pertama. Pada tanggal 25 Januari 1959, 9 siswa Rusia mendaki Gunung Otorten untuk liburan ski. Mereka tidak pernah kembali sampai akhirnya tubuhnya ditemukan. Pemeriksaan 9 jenazah tersebut hampir mendekati ditariknya garis merah kesimpulan. Apa yang menyebabkan 9 pendaki berpengalaman ini tampak kabur ke dalam temperatur beku? Kenapa sebagian berpakaian utuh sementara sebagian lainnya bertelanjang bulat? Yang lebih mengkhawatirkan adalah jasad Ludmila Dubinina yang kehilangan lidah serta kedua matanya. Ada berbagai teori yang muncul, sebagian penjelasan masa-masa gelap dan menakutkan di gunung kematian tersebut. Penjelasan yang memungkinkan seperti salju longsor ataupun uji senjata eksperimental rahasia oleh militer Rusia sempat disalahkan. Bahkan, penculikan oleh Yeti ataupun alien yang juga sempat dijadikan alasan. Ini yang menyebabkan kejadian Dyatlov Pass masih menjadi misteri sampai saat ini. Pada tahun 1957, dua bersaudara perempuan Joanna dan Jacqueline Pollock yang berumur 11 dan 6 tahun secara tragis tewas dalam kecelakaan mobil seiring perjalanan mereka ke gereja lokal di Northumberland, Inggris. Orang tua mereka sangat terpukul. Sampai-sampai ayahnya yang bernama John berdoa berharap kedua anak perempuannya kembali dalam hidupnya. Dan sepertinya doanya terkabul. 1 tahun kemudian saudara kembar perempuan Jennifer dan Gillian lahir, yang secara mengejutkan memiliki tanda lahir yang sama dengan saudara perempuan mereka sebelumnya yang tewas. Di usia 2 tahun, kedua saudara kembar baru tersebut meminta mainan yang sama dengan yang diminta oleh Jacqueline dan Joanna, padahal belum pernah mendengar tentang mainan tersebut sebelumnya. Pada usia 4 tahun, mereka sudah mengenal tempat yang mereka belum pernah ke sana tapi pernah dikunjungi oleh Jacqueline dan Joanne. Sebelum di usia sekolah, mereka bahkan menunjuk sekolah tempat Jacqueline dan Joanne kemudian mengaku bahwa itu sekolah mereka. Para ahli, salah satunya adalah Dr. Ian Stevenson, menyebutkan bahwa ini mungkin tanda adanya reinkarnasi. Tapi mereka pun belum bisa memastikannya. Pada tanggal 18 April tahun 1943, 4 anak laki-laki berjalan di Hagley Woodham, Inggris. Mereka menemukan pohon white elm yang mereka pikir bagus untuk berburu sarang burung. Salah satu anak laki-laki tersebut memanjat untuk memeriksanya. Itulah saat ia akhirnya menemukan retakan seram pada batang pohon tersebut dan di dalamnya terdapat kerangka wanita lengkap kecuali salah satu tangannya yang entah kemana. Karena ketakutan, mereka berjanji untuk bungkam dan kabur. Tapi anak laki-laki yang paling muda akhirnya sangat trauma dan ia memberitahu ayahnya. Polisi akhirnya tergerak untuk menginvestigasi dan kerangkanya ditemukan di tempat sesuai yang dideskripsikan. Tangan wanita yang putus dan beberapa pakaian wanita tersebut ditemukan beberapa saat kemudian, dikubur di dekat pohon yang membawa pada beberapa kesimpulan bahwa ia menderita eksekusi ilmu hitam atau praktik satanisme di area tersebut. Setelah analisis polisi, tulang-tulang tersebut ternyata milik seorang wanita sekitar usia 35-40 tahun yang ditempatkan di pohon tersebut, selagi masih hangat dan tersembunyi hingga 18 bulan. Dengan adanya misteri tersebut, penduduk menamai jasad wanita tersebut dengan julukan Bella. Setelah munculnya grafiti di kota yang bertuliskan siapa yang menaruh Bella di pohon White Elm, meskipun begitu tidak ada yang pernah bisa memberikan info lengkap terkait hal ini. Berdasarkan laporan yang sudah menyebar, pada Juni tahun 1947, banyak kapal berlayar di rute perdagangan Selat Malaka, yang berlokasi di antara Sumatera dan Malaysia.
mengaku telah menangkap beberapa kali sinyal darurat SOS. Pesan dari kapal tersebut cukup menyeramkan karena menyatakan bahwa semua awak termasuk kaptennya telah tewas terbaring di seluruh penjuru kapal. Komunikasi ini diikuti oleh Morse kode yang tidak bisa diterjemahkan yang ditutup dengan pesan "aku juga mati". Setelah itu hanya ada keheningan yang terdengar. Sinyal permintaan tolong itu diterima oleh 2 kapal Amerika serta pos penerimaan Inggris dan Belanda. Mereka yang berada di pos penerimaan sinyal berhasil menangkap sumber penyiaran dan menginformasikan bahwa itu datang dari kapal kargo Belanda yang dikenal dengan nama SS Orang Medan. Kapal dagang Amerika Silver Star adalah yang pertama ada di TKP, dengan segera langsung mendekati Orang Medan. Dek kapalnya dipenuhi dengan mayat kru Belanda yang mati dalam keadaan mata terbelalak dan tangannya merentang di depan badan mereka seakan melindungi diri dari sesuatu yang mengerikan. Seiring dengan Silver Star mencoba menarik kapal hantu tersebut ke tepi, para kru menyadari adanya asap dari dek bagian bawah. Untungnya, kru Silver Star bisa dengan mudah memotong tali penghubung kapal sebelum Orang Medan meledak. Kapal mengerikan itu akhirnya tenggelam meninggalkan salah satu misteri paling mengerikan di dunia maritim. Ahli fisika Cornell, Philip Marison, dan Giuseppe Cocconi terkenal karena mencoba untuk membayangkan seberapa cerdasnya peradaban alien mencoba untuk menghubungi bumi. Mereka harus melihat transmisi radio. 18 tahun kemudian prediksi itu menjadi nyata. Pada bulan Agustus tahun 1977, Jerry Ehman, peneliti sukarela dari Ohio State University, memindai gelombang radio dari luar angkasa, berharap secara acak bisa bertemu dengan sinyal yang dikirim oleh alien cerdas. Hingga akhirnya ia melihat alat pengukuran menukik. Sinyal tersebut berlangsung selama 72 detik, periode waktu terlama yang pernah muncul dan ditransmisi dalam alat yang digunakan Ehman. Sinyalnya sangat keras dan sepertinya dipancarkan dari tempat yang belum pernah dikunjungi manusia. Di konstelasi Sagittarius dekat bintang Taurus Sagittari, 120 tahun cahaya jauhnya. Ehman menuliskan kata wow di lembar asli penulisan sinyal sehingga para peneliti memberinya judul sinyal wow. Semua usaha untuk melacak lokasi sinyal tersebut gagal, yang akhirnya menuju pada spekulasi dan misteri tentang asalnya. Apakah Ehman adalah manusia pertama yang menerima pesan dari luar angkasa? Pendapat para peneliti terpecah, tapi bisa jadi kita akan menemukan jawabannya lebih cepat dari yang kita pikirkan. Pada tanggal 21 Oktober 1978, Frederick Valentich meninggalkan Melbourne, Australia untuk memulai latihan terbang 125 mile menuju Kingland. Ia menerbangkan Cessna bermesin tunggal. Sesaat setelah jam 7 malam, Valentich membuat kontak radio dengan pengendali lalu lintas udara untuk tahu apakah ada pesawat lain yang terbang di area itu. Jawabannya adalah tidak. Sebuah jawaban yang berusaha dikonfirmasi lagi melalui komunikasi aneh setelah itu. 7 menit setelah itu, kontak radionya menghilang dan Valentich tidak pernah terdengar lagi. Selama terkoneksi radio dengan pengendali lalu lintas udara, Valentich menyatakan bahwa ia melihat sesuatu terbang dekat dengan dia. Ketika ditanya apakah ia bisa memastikan bahwa itu adalah pesawat, ia tidak bisa memastikannya. Sebuah pernyataan yang ia ulang-ulang terus. Ia mendeskripsikan bahwa objek tersebut setidaknya memiliki 4 buah cahaya dan 1 buah cahaya hijau. Ia juga mengatakan bahwa bentuknya panjang. Pesawat tabung berbentuk seperti rokok yang di seluruh permukaannya berkilau. Menariknya, memang ada pengakuan beberapa penampakan UFO dan cahaya misterius di King Island dan area Selat Bass di malam Frederick Valentich menghilang. Ada juga penampakan UFO di beberapa minggu sebelumnya dan setelah kejadian. Kata terakhir yang didengar pengendali lalu lintas udara dari Frederick Valentich adalah itu bukan pesawat. Pencarian ekstensif untuk pilot tersebut telah dilaksanakan, tapi tak ada tanda Frederick ataupun Cessna-nya yang pernah terlihat lagi. Penulis dan pahlawan perang Ambrose Bierce mungkin lebih terkenal mengenai hilangnya daripada tulisannya. Pada tahun 1913, Bierce menulis bahwa ia sedang menjelajah ke Meksiko dan menghilang begitu saja. Penjelasan logis yang muncul adalah ia berlari dari sekelompok tentara dalam revolusi Meksiko.
Terlepas dari trip yang dijalani oleh Beers, ia memang telah meneliti banyak kehilangan tiba-tiba. Beers mengungkapkan teori bahwa seseorang yang bisa jadi jatuh ke lubang dimensi dan terjebak di sana selamanya, menunggu di antara hidup dan mati. Inikah yang terjadi pada Beers? Apakah ia memiliki takdirnya sendiri? Tidak ada yang tahu hingga hari ini. Menghilangnya dirinya masih menjadi misteri. Pauline Picard kecil yang berusia 2 tahun menghilang dari peternakan keluarganya di Britania, Prancis pada April tahun 1922. Pencarian ketat gagal menemukannya, namun beberapa hari kemudian polisi menerima berita bahwa seorang gadis cilik yang cocok dengan deskripsi Pauline ditemukan berkelana di kota Cherbourg sekitar 320 km dari peternakan Picard. Sekitar sebulan kemudian, peternakan tetangga berjalan di dekat peternakan Picard dan menemukan sesuatu yang menakutkan. Sebuah tubuh termutilasi dan membusuk dari seorang gadis cilik di samping pakaiannya yang terlipat rapi. Ia mengingatkan pihak berwenang yang kemudian hadir di TKP dengan penduduk kota. Di antaranya ada orang tua Pauline. Walaupun wajah gadis cilik tersebut tidak bisa diidentifikasi, orang tua Picard menyatakan pendapat yang membingungkan. Pakaian terlipat itu persis dengan apa yang dikenakan oleh Pauline di hari ia menghilang. Area ditemukannya sisa-sisa tubuh tersebut telah dicari dengan seksama ketika Pauline menghilang pertama kali, yang menyebabkan kesimpulan bahwa seorang menaruh tubuh tersebut di sana baru-baru ini saja. Kasus ini menjadi semakin membingungkan ketika tengkorak pria dewasa ditemukan di samping tubuh Pauline, menambahkan kemungkinan korban kedua dari kasus ini. Kasus ini membingungkan polisi. Jika tubuh di hutan tersebut adalah Pauline, sebagaimana bukti yang terlihat, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apa hubungan tengkorak pria dewasa yang tidak teridentifikasi itu dengan pembunuhan Pauline? Siapa gadis cilik dari Cherbourg yang selama ini telah hidup bersama keluarga Picard? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini belum pernah terungkap dan kasus Pauline Picard cilik ini masih menjadi misteri tak terpecahkan Prancis yang paling membingungkan. Pada tanggal 8 Februari 1981, Leroy Carter Jr. tidur sebentar di Golden Gate Park, San Francisco sebelum akhirnya ia diserang secara brutal. Setelah polisi tiba di TKP di hari selanjutnya, mereka mencatat bahwa kepala Carter telah terpenggal dan tidak bisa ditemukan. Salah satu tanda yang tertinggal adalah ayam yang tak berkepala yang kepalanya disambung ke tubuh Carter melalui lehernya yang terputus. Secara cepat diketahui bahwa kasus ini perlu diselesaikan oleh ahli khusus. Polisi San Francisco menghubungi Opsir Sandy Gallant, yang juga ahli dalam pembunuhan ritualistik dan terkait satanisme. Menurut Gallant, pembunuhan ini adalah bagian ritual gelap yang melibatkan Palo Mayombe, sihir gelap untuk penyelewengan agama Santeria. Gallant percaya bahwa siapapun yang melakukan tindak kriminal itu berniat untuk melakukan ritual dengan menggunakan otak, telinga, serta hidung milik Carter. Ia juga memprediksi bahwa kepalanya akan kembali 42 hari setelah ritualnya berhasil. Ternyata benar, 42 hari kemudian setelah tindak kriminal tersebut, kepala korban ada di TKP. Meskipun begitu, terlepas dari tepatnya analisis Opsir itu, tetap saja tidak bisa dilanjutkan ke hukum karena dianggap di luar nalar. Selain itu, memang tidak ada saksi mata di kejadian. Pembunuhnya belum diketahui sampai sekarang dan kasusnya tetap tidak terpecahkan. Nah guys, itu adalah misteri supranatural yang hingga kini belum terpecahkan sama sekali. Sampai di sini dulu video kali ini ya guys. Sampai jumpa lagi di next video. Thanks for watching this video guys. Bye.